ketika kejadian di 2016 saya harus terpaksa cuci darah itu sebenarnya airnya sudah mencapai jantung dan paru. Kita justru ngelihat Tuhan itu gak pernah ninggalin kita. Wow. Step by stepnya ya. Di saat lagi cuci darah butuh uang, tiba-tiba ada gitu. Dan kita tahu banget untuk transplant itu 50-50 gitu. Karena kondisi jantungnya, pompa jantungnya itu udah lemah banget gitu. Wow. Jadi waktu masuk ruang operasi pun Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini kita akan ngobrol seru tentunya dengan dua orang narasumber yang melayani Tuhan dengan luar biasa. Langsung aja ada Coach Charles dan Ci Devi. Halo, apa kabar? Halo, baik. Baik ya. Kayaknya dari mukanya kelihatan hidupnya penuh dengan mujizat Tuhan. Seru-seru gitu ya. Oke, Coach Charles, hari ini kita mau ngobrol nih tentang bagaimana perjalanan kehidupan Coach Charles dan juga Ci Devi, dan juga bagaimana ada visi Tuhan buat pelayanan yang ada sekarang dikembangkan di Bandung ya. Kalau nggak salah namanya RUT ya. iya. RUT itu singkatannya apa ya? Boleh tahu nggak? Rumah untuk Tumbuh Harapan. Oh, jadi buat orang-orang yang bisa mendapatkan pengharapan lagi ya. Iya, betul. Oke, nah sebelum kita bicara ke sana nih, mau dengar juga ada kesaksian pastinya juga tentang kondisi kesehatan Coach Charles nih ya kan. Jadi memang pernah juga dengar kesaksian bagaimana ada mujizat Tuhan terjadi. Boleh nggak kok cerita sedikit nih buat pemirsa yang menyaksikan program ini, bagaimana sih perjalanan sampai sekarang Coach Charles dengan mujizat Tuhan buat kehidupan dan kesehatan Coach Charles? Iya, saya mengikut Tuhan dari tahun 91. Ya, melayani anak muda, terus giat lah begitu ya. Singkat cerita tahun 2014 pertama kali saya biasa tiap tahun cek darah. Disitulah ketahuan bahwa ada gejala kreatinin saya naik. Oke. Jadi kalau dokter internnya saya cukup khawatir, dan ternyata memang sepanjang sampai 2016 terjadi peningkatan kerusakan ginjal secara eksponensial. Oh, oke. Ya, jadi tiba-tiba gitu dari yang sehat tiba-tiba cepet capek, kencing berbusa dan sebagainya. Wow. Nah, singkat cerita tahun 2016 saya nggak bisa karena biopsi, saya akhirnya nggak bisa buang air kecil. Sempat salah diagnosa juga. Lalu singkat cerita saya mau nggak mau cuci darah. Oh, oke. Di situ saya ingat berat badan saya dari 80-an ya, kayak sekarang ya 80-an. Akhirnya sisa 68. Wow. Ya, karena orang yang ngalami gagal ginjal itu air di badannya nggak boleh lebih dari 500 mili. Nanti masuk ke sela jantung dan paru dan sebagainya. Dan ketika kejadian di 2016 saya harus terpaksa cuci darah itu sebenarnya airnya sudah mencapai jantung dan paru. Wow. Nah, dalam perjalanannya makin memburuk. Seminggu 2 kali cuci darah jadi 3 kali. Kekuatan pompa jantung tinggal 38%, jadi naik dua lantai berhenti. Begitu ya, capek banget. Jadi itu masa-masa yang cukup inilah ya. Ada penuduhan, ada banyak hal gitu ya. Saya kira mungkin saya lagi dihukum Tuhan ya. Itu semua pola pikir salah yang nyerang saya habis-habisan. Ya, karena sepanjang saya ngikut Tuhan, saya nggak pernah bilang bahwa saya sempurna ya. Jatuh bangunnya banyak. Jadi kan, mungkin saya salah jadi saya ngalami gini gitu ya. Nah, itu semua penuduhan ya. Bersyukur satu persatu bisa dilewati begitu ya. Saya percaya Tuhan itu baik. Walaupun kadang tantangannya yang nggak seperti harapan ya. Maksudnya kadang kan harapannya mujizat ya. Saya ingat kalau saya bilang prinsip saya, kalau dokter aja saya kejar untuk itu.
kebaktian kesembuhan ilahi di mana aja saya kejar itu. Sampai saya kejar ke Surabaya dan sebagainya. Yeah. Menariknya adalah sepanjang saya sakit itu, saya doain orang sakit sembuh. Tapi Coach Charles ini masih sakit ya? Jadi kayak kok gue dilewat sih gitu ya. Tuhan serius. Ya jadi waktu itu ada satu ibu baru melahirkan, anaknya sudah 7 hari di NICU. Oke. Selang semua gitu ya. Doain dong. Nah, saya miskom sama istri waktu itu. Jadi saya ada di rumah sakit si anak, istri saya ada di yayasan jauh banget. Waduh, gimana? Ya udah saya aja dong yang doain. Doainnya biasa, nggak ada getaran apapun, nggak ada, cuma dalam nama Yesus keluar. Wow. Udah. Besok ya semua selang bisa dilepas. Lepas. Lusa boleh pulang. Wow. Ibunya, hore, Coach Charles pasti tambah baik. Tambah buruk. Tuhan ini ada bercanda ini kayaknya. Iya. Udah gitu waktu saya yang harus pasang alat untuk cuci darah di Singapura waktu itu karena kondisinya air udah mencapai jantung dan paru. Itu dokter Singapura sampai bilang, kamu nggak merasa apa-apa karena dia tahu jantung saya udah tinggal 38 saat itu. Iya. Nggak kerasa apa-apa. Nah di kamar itu sebelah saya pas ada yang cancer hidung. Saya tidurnya udah nggak bisa terlentang, saya tidurnya duduk karena air kan. Iya. Jadi miring dikit saya nggak bisa nafas. Jadi bisa tidur tuh wow gitu ya buat saya gitu. Iya. Sebelah kanker hidung bolong tuh tidur bunyinya ngeri. Waduh kata saya ini menyebalkan juga gue ditempatin barengan. Nah satu hari saya lagi dikunjungin tiba-tiba suster lari. Saya tanya istri yang kunjungin saya, kenapa yang sebelah tidak lagi merespon alat? Ngerti ya maksudnya? Udah begitulah. Skem ini. Ya udah. Saya cuma merasakan hadirat Tuhan dan Tuhan bilang doakan dia, doain dia. Saya aja begini, doain gimana gitu ya? Iya. Ya, aku mengasihi dia. Wow. Entah kenapa saya merasakan Tuhan sayang banget sama orang ini dan saya ngomong terus terang sama Tuhan, Tuhan saya nggak sayang. Nggak kenal, ganggu tidur gua lagi, gitu kan. Tapi ya udah saya taat, saya angkat tangan saya cuma Tuhan izinkan dia hidup satu kali lagi untuk denger Injilmu besok. Wow. Bangun, wow. Bangun, wow. Tuhan dia bangun, gua dong, gitu ya, enggak gitu ya. Jadi ternyata ada jalan cerita yang berbeda begitu. Iya. Wow. Terus dalam perjalanannya diam di rumah, coba berhenti pelayanan, coba berhenti cuti kuliah. Waktu itu saya udah ambil S2, jadi tengah mau berhenti malah tambah stres di rumah. Jadi saya udah kaku aja pergi pokoknya. Jadi akhirnya singkat cerita malah S2 selesai, pelayanan nggak ditinggal sepenuhnya walaupun kepotong cuci darah terus. Gitu. Wow. Malah jadi di dalam masa-masa itu semakin lebih banyak hal-hal yang besar bisa dialami ya, dilakukan ya. Iya. Di tengah-tengah kondisi Coach Charles itu maksud saya. Iya, justru aneh ya. Coba cerita yang tentang pergi gitu. Jadi kita justru ngelihat Tuhan itu nggak pernah ninggalin kita. Wow. Step by stepnya ya. Di saat lagi cuci darah, butuh uang, tiba-tiba ada gitu. Dan kita tahu banget Tuhan tuh kayak tahu proses hidup kita gitu. Memang sih sepertinya nggak sembuh langsung gitu ya, mujizat didoain sekali langsung sembuh gitu. Tapi dalam proses perjalanannya itu Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kita sama sekali. Wow. Dia tahu proses demi prosesnya, walaupun pas prosesnya nggak enak ya gitu. Kadang kan kita melihat Tuhan baik ketika mata jasmani kita, panca indera kita itu merasakan sesuatu yang kayaknya baik. Iya. Tapi mampukah kita melihat Tuhan ketika semua nggak baik? Ya betul sih, setuju. Ya kadang kita nih tidak mengenal hati Tuhan. Seperti seorang anak ketika kena spanking yang dia pikir ini hukuman dari papa. Tapi dia nggak pernah tahu. Kecuali dia nyari tahu atau dia mulai mengerti hati papanya waktu spanking itu tujuannya. Iya. Akan sangat berbeda begitu. Saya berpikir bahkan waktu
Dulu waktu saya masih usaha begitu, masih usaha network marketing itu udah tiap tahun ke luar negeri. Terus mengikut Tuhan, masih bisa main ke luar negeri. Sakit gini nggak akan kemana-mana. Enggak, ternyata saya pergi lebih jauh lagi. Wow. Saya pergi ke Jepang, saya pergi ke Australia. Saya cuci darah ya. Cuci darah di sana. Merasakan dipijitin suster Jepang ya karena kram kedua kaki teriak. Wah! Dan dia semua satu klinik heboh gitu ya. Belum. Ya pengalaman lucu-lucu lah. Jadi. Tapi justru berarti ada berkat Tuhan ya, maksudnya di tengah-tengah situasi yang gitu malah banyak cerita-cerita. Banyak mujizat yang terjadi, Tuhan, betul. Ya. Yang sebenarnya nggak masuk akal. Iya. Gitu. Sampai akhirnya di tahun 2019 kan Tuhan kasih kesempatan kedua hidup ya dengan ginjal yang baru ya, dengan transplantasi ginjal. Itu sebetulnya juga waktu kita mau memutuskan untuk untuk transplant itu 50-50 gitu, karena kondisi jantungnya, pompa jantungnya itu udah lemah banget gitu. Jadi waktu masuk ruang operasi pun itu deg-degan gitu ya. Jadi kayak ada risikonya juga ya. Ada resiko. Saya mau udah bilang pasrah aja. Bahkan sebenarnya selama proses sebenarnya saya minta pulang. Ya saya tahu pertama di rumah Bapak lebih baik. Kedua kayaknya di rumah Bapak juga saya nggak akan jatuh bangun ya. Menurut saya nggak akan aneh-aneh gitu ya. Dan saya masih ingat 2018 atau 2018. Itu ulang tahun paling menyedihkan yang pernah dihadiri semua orang. Karena di ulang tahun itu saya pamit. Titip ya. Kalau ini hidup saya cerita, ini istri saya, ini anak saya. Kalau ada apa-apa sama saya, ini istri saya dan anak saya, tolong teman-teman, sahabat, teman gereja, anak PH tolongin. Ya gimana nggak semua, ini ulang tahun. Gitu. Karena memang prosesnya nggak mudah juga ya, karena cuci darah seminggu 2 kali. 3 waktu itu. Ya 1 tahun terakhir 3 kali dan itu bertahun-tahun. Dan kalau masuk ruang cuci darah itu pasti ngedenger si A meninggal, si B meninggal. Bener sih, kayak udah ngantri gitu loh. Jadi tekanan secara psikologisnya juga kerasa banget gitu. Dan terakhir 1 tahun terakhir itu tiga itu masa-masa yang titik jenuh lah ya. Kalau pasien cuci darah itu udah bosen tiap seminggu 2-3 kali itu ke rumah sakit, belum dirawat, belum macem-macem. Belum tensi tiba-tiba drop. Jadi sampai beberapa murid saya bilang, Coach Charles mah punya pengurapan Die Hard. Semua yang pernah nonton Die Hard mengerti ini kan susah banget sih matinya. Nggak mati-mati gitu ya. Karena gini di ruang cuci darah juga kadang tensi bisa drop sampai 50-30 dan saya nggak pingsan. Masih bisa teriak, suster balikin darahnya. Gitu ya. Tapi susternya udah pada tahu gitu. Kalau Coach Charles ini bisa ngerasain dan harus gerak cepat gitu. Mau lari mereka langsung balikin darahnya supaya tensinya balik. Oke. Nah, di tengah-tengah setiap kondisi yang Coach Charles hadapi ini kan ada visi Tuhan yang terjadi nih buat kehidupan Coach Charles dan si Devi dengan adanya Rumah untuk Tumbuh Harapan ini gitu. Nah, boleh nggak sih cerita sedikit gimana ceritanya tuh sampai ada mau, dulu kan tadi bilang bisnis gitu ya kok ya. Terus kok bisa ada gitu kepikiran mau bikin yayasan? Kayaknya ngurusin orang gitu kan kayaknya ribet gitu ya. Kok bisa? Nah itu gimana tuh kalau nggak mikirin? Memang awalnya nggak pernah kepikir ya punya yayasan gitu. Bahkan ya kepikir aja nggak pernah gitu. Bener. Jadi waktu 12 tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu sebelum nikah saya itu nolongin temen gitu. Oh ini belum menikah ya? Belum nikah ya, sewaktu belum menikah saya nolongin. Lebih tepatnya 2007 saya nolongin teman saya yang hamil di luar nikah. Waktu itu diusir sama keluarganya dan saya tuh cuma ngerasa kasihan aja waktu itu sama dia. Ya udah kamu boleh tinggal sama saya.
waktu itu saya ngekos, jadi tinggal di kosan saya. Oke. Nah singkat cerita akhirnya Saya anaknya bagian lahir. jemput ya. Oh gitu. PDKT. Iya. Anaknya lahir, lalu akhirnya saya menikah, saya pisah dengan dia kos sendiri. Nah waktu kami menikah ada lagi tuh kasus yang anak SMA hamil dan bingung mau ditaruh di mana. Itu tuh 9 bulan setelah saya menikah. 9 bulan. Tapi kenapa beda bisa cari Cidevi lagi ya? Karena tahu dulu saya pernah nampung itu. Oh, iya. Jadi terus memang kita kan pelayanan anak muda. Dari dulu sampai sekarang kayaknya kita masih concern dengan anak muda ya. Okay. Terus kebetulan kita memang dekat dengan orang-orang pro life. Jadi nomor kontak kita ya ada. Iya. Ya agak beberapa orang tahu. Mungkin juga ada yang dari mulut ke mulut dan merekomendkan. Iya. Singkat cerita ya datang 1, datang 2. lalu kita buka rumah kita sih. Waktu itu akhirnya kita rundingan dan kita sepakat untuk kita membuka rumah kita. Jadi kalau ada yang minta tolong sama kita ya boleh tinggal di rumah kita gitu. Oke. Jadi waktu awal-awal seperti itu sampai akhirnya ada lagi tuh kasus berdatangan kan. Kasus-kasus berdatangan. Terus teman-teman komsel sebetulnya teman-teman komsel kita itu ngomong, Dev mendingan kontrak rumah aja, nanti dikira Charles tuh punya istri banyak di rumah. Rajin, waktu itu udah 2 ya, 1 baru melahirkan, 1 kasus pembantu yang dihamili majikan di rumah saya. Waduh. Saya sama istri didiagnosa nggak bisa punya anak. Lah ini omongan tetangganya, wah Charles yang rajin ini, kan repot ya. Iya. Jadi akhirnya dibikinlah yayasan supaya bisa membantu gitu. Oke. Jadi emang pertama kalinya alasannya itu karena kalau ngontrak rumah harus ada yayasan kan. Iya. Jadi di 2011 kami memulai. 2011 berarti sekarang udah 11 tahun ya. Iya, betul. Iya. Kami memulai dan itu nggak pernah dipikirin ya ternyata. Memulai resminya. Iya. Ternyata setiap bulan ada aja kasus yang datang sama kami. Wow. Sampai hari ini. Wow. Jadi waktu itu kayak misalnya ada kasus dari Medan. Dikirim ke situ juga. Hamil. Datang ke Jakarta dalam kondisi hamil, bingung cari temennya. Tiban. Dia entah kenapa ingat temennya. Temennya baru sehari sebelumnya main ke tempat saya. Jadi langsung diarahin tuh. Iya. Ya, terlalu kebetulan lah yang begini-gini. Banyak cerita lah. Tapi maksudnya gini loh, bagaimana Coach Charles sama Cidevi, ya maksudnya gini loh, kita kan menikah aja kadang istilahnya banyak orang bilang banyak konflik gitu ya bisa terjadi. Ini tambah lagi ngurusin orang gitu loh. Itu gimana bisa sepakat bersama gitu loh mau ngurusin pelayanan ini gitu. Sebenarnya kalau dibilang konflik mah kadang masih ada lah. Mana ada sih suami istri sama sekali nggak ada konflik. Nah iya makanya kan. Maksud saya dengan di tengah itu semua dan suami istri punya kesepakatan. Biasanya kan kalau punya yayasan biasa mungkin istrinya gitu ya atau itu suaminya. Kami itu lagi aktif-aktifnya ikut hampir tiap minggu ya ke sini ya, ikut acaranya Pak Leo. Pastor Leo ya. Itu lagi apa ya, kita lagi banyak ikut kelas-kelas lah waktu itu. Jadi waktu itu nggak tahu ya kenapa ya. saya pikir mungkin sesimpel kita saja. mah mungkin belajar simpel kali ya. Kadang kalau kita terlalu rumit nggak jalan ya. Iya benar sih. Just obey sih waktu itu. Ya ada yang butuh ditolong masa diem. Saya pikir anak Tuhan nggak pantas ya. Lihat yang butuh ditolong didengar terus pura-pura nggak dengar tutup mata. Gak bisa Ya ini mah saya ya. Iya benar. Ini menurut saya. Jadi begitu saya, aduh ini butuh ditolong. Tuh gatel untuk nolong. Gitu loh. Jadi awalnya kan datangnya ke saya, terus sudah gitu kalau saya itu jadi dia minta tolong itu ya rasanya tuh kayak nggak bisa ngomong enggak gitu. Dan waktu itu akhirnya saya ngomong sama suami saya, udah ada kebetulan di rumah kami ada kamar-kamar kosong gitu ya, udah tinggal di situ aja kita bantuin ngurusin bayinya gitu. Dan oke waktu itu ya udah berlanjut gitu. Ya gimana nggak oke ya udah nggak tahu harus taruh di mana nggak bisa.
Masa saya tutup mata juga, ya anak remaja gitu kan. Iya. Karena kan memang stigma masyarakat itu wanita hamil luar nikah ini pembawa aib bahkan. Iya, aib. Benar. Bahkan bisa pembawa aib di satu area yang perlu diusir. Wah, nanti dikenal sebagai daerah penampung ibu hamil kan begitu ya. Iya. Itu stigma bodoh seperti itu banyak sekali di masyarakat di Asia. Wow. Gimana nasib mereka? Betulkah mereka nggak bisa punya kesempatan kedua? Saya seringkali coba memposisikan diri aja. Kebetulan mungkin karena saya punya masa lalu yang kurang baik lah ya. Saya tahu rasanya ketika orang tidak memberi kesempatan kedua. Yeah. Dan saya tahu juga rasanya ketika Tuhan memberi kesempatan kedua. Ya, wow. Jadi saya pikir, ya tolonglah, gitulah. Gitu. Iya. Gitu. Sekarang jadi udah berapa orang tuh yang ditolong sampai hari ini? 300. Lebih dari 304. Lebih dari 304. Artinya 304 bayi juga. Iya. Oke. Nah, sepanjang pengalaman dari Coach Charles dan Devi itu kebanyakan mereka memang kan pasti kan juga mereka perlu makan, ya kan? Yayasan perlu berjalan gitu. Maksudnya bagaimana sih itu? Apakah mereka juga misalnya ada yang bisa kayak bayar atau gimana? Atau dari Coach Charles sendiri tuh? Itu ada gimana? yang bisa bayar pasti. Tapi saya percaya di Mazmur 68 ayat 5. Ini ayat yang saya dapat dulu. Ketika saya kehilangan ayah saya. Oh, oke. Saya ingat hari itu saya tiap nyebut kata ayah saya nangis. Kata papa. Karena bayangan saya papa saya masuk neraka. Singkat cerita Tuhan pulihkan, lalu saya dapat ayat ini. Mazmur 68 ayat 5. Dialah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di tempat kediamannya yang kudus. Jadi waktu bikin yayasannya itu dua konsep ini masuk, nama Ruth dan nama ayat ini. Oh, oke. Ya. Jadi kami percaya bahwa dia adalah Allah yang mencukupi. Begitu. Saya saya percaya bahwa sejak kejadian yang hidup saya juga mengalami bagaimana Tuhan cukupin seperti seorang ayah terhadap anaknya. Nah, ketika yayasan ini berdiri, sama pola pikir. Ini proyek Tuhan. Ini adalah anak-anak tanpa ayah. Ini adalah ibu-ibu yang ditinggal oleh cowoknya. Jadi nggak punya suami. Ayat ini berlaku dong. Jadi ya kita selalu berkata ini proyek Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ya ceritanya kalau jujur ya dari awal waktu bikin ya mulai dari diri dong. Omong kosong lah ketika ada satu pekerjaan Tuhan, dapat dari Tuhan, visi dari Tuhan, tapi kita dengan gampang kita minta dulu dari yang lain. Iya, mau nggak mau harus dari sendiri dulu keluar. Iya, first sacrifice kita dong. Jadi waktu kontrak oke. Yang maju kita, isinya uang untuk kontrak, ada yang bantu, puji Tuhan. Tapi kita keluarin. Kadang udah kita ada sofa di sana butuh gotong, kursi gotong, kulkas kita gotong nggak? Pokoknya pada digotong-gotongin di situ, lemari apa gitu, beli apa gitu ya. Bahkan awal-awal kadang ada waktu di mana dia pegang 2 bayi, saya pegang 2 bayi tidur. Waduh, gitu ya. Rame lah. Pegang 1 bayi sambil makan 1 gitu, saya bisa. Dia bisa, semua bisa. Harus terampil karena kau nggak makan. Iya benar. Wah teriak udah sambil itu aja emang lah gitu. Mamanya nggak ada atau memang baru lahiran gitu kali ya? Ada yang baru lahiran. Ada mamahnya, ada yang nggak ada. Oh. Ada yang ditinggal. Ada yang mahasiswa bayinya titip dulu, dia pergi dulu kuliah. Balik. Balik. Oh balik. Kan salah nunggu dia balik kan. Iya. Bayinya nangis. Benar. Saya kita yang gendong. Yang gitu-gitu banyak lah ceritanya di sini. Udah Korea drama lewat. Ya. Justru kita ngelihat mujizat Tuhan sih banyak sekali sampai hari ini. Kalau dibilang ada nggak masa deg-degan gitu ya, takut nggak bisa beli susu, pampers, nah gitu. Iya itu gimana tuh? Diapers gitu, dan itu
ada lah pasti ya, gitu. Ingat banget waktu pas awal-awal itu ya, Coach Charles ngomong, ini palingan kalau buat beli susu buat 2 minggu ke depan nih. Seminggu ke depan gitu. Seminggu ke depan nggak akan ada lagi susu. Iya, karena tabungan kita udah habis gitu. Wow. Dan kami tuh nggak punya kebiasaan. Sebenarnya saya minta ke gereja pasti dikasih. Tapi saya nggak minta. Iya. Apa ya? Tuhan gimana nih? Katanya Bapak bagi anak yatim kan? Iya. Ya, tiba-tiba ada orang yang telepon saya dan waktu itu dia bilang mau kirim barang gitu. Nah, teleponnya bilang mau kirim paket. Iya, dan akhirnya saya pikir itu paket marketing, biasa kan penawaran gitu. Ya kirim aja, kirim. Udah. Dan waktu dilihat, waktu paket itu datang, ternyata susu dan Pampers. Waktu saya 7 buka, box gede. Ya, waktu saya buka, cukup buat 3 bulan. Di situ Tuhan ngomong jelas banget, kamu nggak akan pernah kekurangan buat anak-anak kamu. Wow. Dan hari itu sampai hari ini memang nggak pernah kekurangan buat anak-anak. Kebayang nggak 10 tahun, 11 tahun ya, 11 tahun saya nggak pernah beli susu dan Pampers sampai hari. Wow, nggak pernah beli. Nggak pernah beli. Jadi semua ada orang yang kasih gitu ya. Semua. Kalau kayak lagi ada tangan yang nggak terlihat ngatur. Wow, it's amazing. Kebayang 22 anak, pengeluaran kita, kebutuhan susu kita itu 80 kilo per bulan. Wow. Dan selalu ada. Kalau lagi minim banget ya, tiba-tiba donor ASI-nya banyak. Wow. Dan puji Tuhan anak-anak kita mau dikasih donor ASI, mau dikasih susu A, B, C, mereknya nggak ada yang masalah sih. Wow. Kecuali ada alergi tertentu ya. Tapi kalau alergi tertentu ya, kalau sekarang sih kita udah tahu gitu. Oh yang ini harus seperti apa gitu, udah tahu. Jadi kayak tangan tak terlihat lah. Lagi banyak bayi baru lahir, donaturasi banyak. Bayi yang baru lahir udah pada bertumbuh atau yang udah kembali ke keluarga, susu formulanya yang banyak. Donaturasi berkurang. Kayak ada yang janjian gitu. Kayak ada yang janjian. Nanti kalau enggak nanti saya ingat tahun pertama ya, tiba-tiba ada pengusaha Buddha yang datang pengen ngasih aja. Dan itu cukup buat 6 bulan. Iya. Wow. Iya. Terlalu banyak ceritanya sih ya. Kalau anak lahir prematur atau harus masuk NICU, itu kan zaman dulu yang belum ada BPJS itu deg-degan banget. Iya, mahal ya pasti. Karena mahal banget gitu ya. Tapi ada satu anak waktu itu lahir kembar ya. Lahir kembar dan waktu itu saya harus bayar sisa 20 juta saya harus bayar ke rumah sakit. Tiba-tiba pagi-pagi ada engko-engko lari pagi ngasih saya cek 20 juta. Wow, benar nggak kenal tuh? Nggak kenal. Wah. Sampai hari ini. Dan cerita seperti ini itu bukan 1-2 cerita. Wow. Itu speechless. Ya seperti apa ya, itu berkatnya anak itulah. Buat apa sih? Buat itu kan cerita yang akan diceritakan seumur hidup buat anak itu. Iya. Bahwa Tuhan itu care loh sama kamu. Iya. Wow. Nah, Coach Charles sama Ci Devi pernah gak sih kepikiran, maksudnya setelah sekian lama gitu ya menikah dan juga di dalam pelayanan ini, sempet kayak apa ya, kan gak pernah kepikiran gitu ya untuk ngurusin ini gitu. Terus pernah gak sih kayak mempertimbangkan ulang lagi gitu loh, kayak apa harus begini terus. Karena saya percaya waktu menikah juga awal pernikahan gak ngomongin karena kita mau bikin pelayanan yayasan gitu kan ya. Gak ada. Pernah gitu nggak? Atau ya udah karena melihat mujizat Tuhan terus kayak jalan terus aja gitu? Pasti pernah ya. Kayaknya pengen berhenti gitu kan. Pasti pernah. Karena ini kan ngurusin orang gitu ya. Iya. Sama udah gitu. Bener. Belum tuduhan macem-macem seperti itu. Pengen berhenti pernah gitu. Tapi waktu pas lagi titik-titik pengen berhenti gitu ya. Selalu ada aja. Baik itu mujizat atau hamba Tuhan ngomong sesuatu gitu ya.
Yang membuat kami nggak jadi. Yang membuat kami. Atau Tuhan melawat. Tiba-tiba ya Tuhan bicara. Wow. Ya kayak kemarin lagi COVID, saya kena Omikron, saya lagi isolasi. Lagi jenuh. Saya lagi jenuh sebenarnya. Cuman mungkin orang-orang lihat karena semangat tinggi ya, kapan jenuhnya ya nggak saya tahu begitu ya. Sebenarnya saya jenuh gitu. Terus pas satu malam di hari keberapa ya, saya mau tidur. Tiba-tiba saya cuma merasa Tuhan hadir dan Tuhan nanya, kamu masih ingat nggak impian saya? Bukan impian saya. Maksudnya impian Tuhan. Kan? Iya. Wah itu tiba-tiba saya berlutut nangis ya. Saya nggak akan lupa. Oke. Wow. Langsung on lagi mendadak dari jenuh juga ting gitu kan langsung udah kayak gitu. Iya. Oke. Jadi memang berarti dengan cerita ini saat kita mulai kayak agak-agak lost dari panggilan Tuhan tuh memang mesti balik lagi sama dia gitu ya untuk kita minta lagi gitu sumbernya dia sebagai ininya kita gitu yang memberikan visi dan mimpi sama kita. Iya. Wow. Oke, nah mungkin bagian yang terakhir nih, Coach Charles sama Ci Devi kan melayani sebagai orang yang ada di dalam Rumah Tumbuh Harapan ini, kira-kira bisa nggak memberikan sebuah pesan buat yang menyaksikan kalau mereka menjadi orang-orang yang tertolak hari-hari ini? Kira-kira apa sih yang kita perlu lakukan dan bagaimana supaya kita bisa mendapat penerimaan itu lagi? Gagal dalam satu hubungan atau gagal melakukan sesuatu bukan berarti gagal hidup. Beda ya menurut saya. Kadang kita memang nggak bisa melihat sesuatu karena ketika kita gagal kita fokusnya sama gagalnya. Ketika kita merasa kurang kita fokus sama kurangnya. Coba kalau fokusnya sama yang lain akan berbeda. Kayak misal waktu saya cuci darah, lemah. Kadang ada waktu saya bahkan kedua mata saya nggak bisa melihat karena pecah pembuluh darah. Wow. Kok S2 saya selesai? Apa karena saya hebat? Enggak. Masalahnya sesimpelnya kalau saya di rumah saya stres. Kalau saya fokus sama sakit saya tambah stres. Mendingan gue perhatiin anak-anak di yayasan, mendingan saya pergi kuliah sambil selesaikan gitu. Sesimpel itu gitu ya sebenarnya. Saya percaya kenapa sih orang menjadi stres karena fokus ke sendiri, fokus sama perasaan, sedangkan perasaan kita bisa menipu loh. Kayak contoh capek, saya merasa capek melayani. Munculnya dari mana sih? Kenapa bisa muncul itu? Berbeda ketika kita. Makanya untuk fokus memandang Tuhan dan berjalan di dalam Dia jauh lebih sulit sebenarnya daripada kita sekedar melayani 1-2 kali. Iya, benar. Makanya kita perlu siap maraton. Makanya sadari aja bahwa yang pertama gagal dalam perbuatan, dalam sesuatu bukan berarti gagal seluruh hidupnya kan. Ya jangan buang dong. Iya, gitu. benar. Oke, mungkin dari Ci Devi. Dari aku, orang yang ngalamin KTD ya, disebutnya KTD, kehamilan tidak diinginkan ini, mereka mengalami yang tadi ya tertolak, stres, depresi, rasanya pengennya udahan aja gitu ya, nggak ada harapan, hopeless. Langkah pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan itu menolong banget untuk bisa meringankan beban gitu ya. Disebutnya kalau di penelitian saya itu self disclosure. Sewaktu kita bisa membuka diri kita, bercerita sama orang itu sangat menolong, sangat meringankan gitu ya. Tapi orang yang tepat ya untuk bisa cerita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat maksudnya bukan yang tadi ya, bukan gagal hidup gitu, masih ada harapan ke depan gitu. Dan apa namanya, jangan kubur, maksudnya buang seluruh kue istilahnya gara-gara satu doang dikit. Iya, jadi apa namanya, gagal hubungan istilahnya gitu ya, hamil gitu, itu mungkin satu bagian dalam hidup, tapi jangan buang hidup kamu karena mungkin Tuhan punya maksud ke depan
dalam hidup kita. Bahkan sekalipun iblis coba, Tuhan bisa bikin itu dibalikin keadaan. Setuju. Ada satu cerita klien kami ya, waktu hamil itu usia kelas 1 SMA. Waktu itu kondisinya itu harus keluar dari sekolah dan itu sekolah yang terbaik gitu ya. Nah, masuknya aja susah gitu ya, udah harus keluar gitu. Dan singkat cerita ya, dia akhirnya kita dukung dia untuk terus ngelanjutin sekolahnya, kita dampingin dia di saat lagi melahirkan. Yang dibutuhkan itu adalah pendampingan gitu. Kita dampingin dia sampai dia akhirnya lulus SMA, dan singkat cerita sekarang dia sudah jadi dokter. Bahkan sekarang dia lagi ngambil spesialis. Dan harapan itu tetap ada, masih ada. Apalagi dalam Tuhan ya. Saya pikir nggak semudah itu. Harapan itu jangkar yang kuat sekali. Betul. Selama kita pegang janji Tuhan ya bisa. Gitu. Dan diperlukan tadi ya orang yang bisa kita ajak bicara untuk ngobrol. Dan yang kedua pendampingan ya. Pendampingan itu sangat penting banget. Kayak memang perlu banyak nih orang-orang kayak Coach Charles sama Ci Devi di luar sana yang bisa mendampingi, karena banyak orang-orang yang tadi ya kok yang maksudnya merasa kalau udah sekali jatuh tuh kayaknya hancur semuanya gitu. Padahal kan sebenarnya masih ada bagian lain yang bisa dibereskan gitu kan ya. Betul. Ya. Ya mungkin ini kalau saya boleh nambah satu cerita buat hidup saya ya. Saya ini orang yang nggak percaya diri. Bahkan sampai hari ini. Alasan orang lihat, masa sih ya kok kayaknya pede-pede aja khotbah apa gitu. Iya. Saya ingat ada satu hari saya lagi naik motor ya. Singkat cerita lah, intinya saya bilang sama Tuhan, saya nggak yakin saya sampai akhir hidup saya bisa benar dan sampai akhir benar sama Tuhan. Lalu Tuhan cuma menyatakan, lihat saya. Saya cuma dalam sekian detik itu kayak merasakan keyakinan Tuhan bahwa saya bisa sampai akhir. Kan jadi pertanyaan, saya nggak yakin kenapa Tuhan yakin, gitu ya. Ya udah deh, saya percaya Tuhan yang percaya sama saya. Jadi saya nggak percaya sama saya. Saya percaya Tuhan yang percaya saya. Paham ya? Iya. Nah kalau Tuhan bilang bisa, berarti saya bisa. Iya benar, setuju. Kalau ditanya, saya bisa nggak? Enggak. Terus kenapa bisa? Karena saya percaya Tuhan bilang bisa. Berarti saya bisa. Paham ya? Iya. Jadi bukan kepercayaan, kalau bahasa saya mah bukan confident tapi Godfident. Wow. Jadi percaya karena Tuhan tuh percaya sama kita. Iya. Gitu, berarti kan kuncinya kalau kita menemukan cari Tuhan, kita harus tahu Tuhan ngomong apa tentang kita. Iya benar. Kita mungkin ngalami banyak kegagalan. Saya orang paling banyak gagal lah. Saya bahkan mencap, saya dulu saking mindernya saya mencap saya orang paling mungkin di antara pekerja Tuhan saat itu adalah orang yang paling gagal. Gitu. Nah, cari tahu Tuhan ngomongnya apa. Gitu. Wow, oke, thank you banget nih buat ceritanya, sangat memberkati banget, dan kita perlu untuk menjadi orang-orang yang bisa melihat Tuhan ya, bagaimana Tuhan melihat kita. Dan saya juga percaya mungkin di luar sana ada orang-orang yang punya panggilan seperti Coach Charles dan Ci Devi. Jadi dari kesaksian ini saya cuma mau berkata nggak usah takut gitu ya. Selalu ada cara Tuhan tolong kita selama kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Betul. Wow. Oke. Once again thank you Coach Charles dan Ci Devi. So bagi Anda semua yang menyaksikan, jangan lupa untuk bisa klik like dan juga bisa share video ini kepada teman-teman atau keluarga Anda, dan jangan lupa juga untuk bisa subscribe dari YouTube channel Today's Message. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.